Semakin saya map-nya luas, satu, organisasi. Itu juga semakin berat melepas saya loh. Nah, bahasan kita menarik ya, 4 tips menghadapi job insecurity. Nggak bisa dipungkiri, Pak Hing, akhir-akhir ini pasti kita merasakan hal ini ya. Tapi mungkin boleh didefinisikan job insecurity ini seperti apa? Apakah takut kehilangan kerjaan, atau mungkin takut kompetensi kita disaingin sama yang lain, atau seperti apa, Pak Hing? Silakan. Ya, karena ini era-era di mana semuanya kan tidak clear gitu loh. Tidak ada kejelasan kapan berakhir, terus setiap saat tiba-tiba bisa lagi PPKM. Gitu ya, ada aturan main yang seperti ini, virusnya mutasi terus, kayak gitu-gitulah. Yeah. Jadi karena itu kadang-kadang ada perasaan terancam, gitu ya, ada perasaan terancam. Dan buat semua yang pernah belajar mengenai emosi, rasa takut itu timbul salah satunya adalah uncertainty kan. Yes. Adanya threat mengenai sesuatu yang tidak jelas, kita tidak kenali. Nah itu menimbulkan takut gitu ya. Soalnya kita tidak tahu apa yang kita hadapi, sampai kapan, kepastian tidak ada, dan sejenisnya gitu loh. Ya, jadi job ini kan konteksnya bisa saja memang saya sebagai karyawan, juga sebagai pebisnis kan gitu loh. Kehilangan job juga. Job orderan, mungkin saya punya restoran, saya punya kafe, saya punya toko baju, kayak gitu. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tipsnya ya, bagaimana ketika pikiran-pikiran itu mungkin mulai muncul ya Pak Hing di tengah situasi yang tidak pasti saat ini. Mungkin kita langsung ke tips yang pertama dulu, silakan Pak Hing. Boleh. Nah, pertama-tama gini, di dalam dunia NLP itu kita tidak mau menyangkali kalau memang sebutan emosi gitu loh. Misalnya kita tahu kita takut, kita marah, kita sedih. Itu nggak masalah sih, kita akui sih. Cuman bedanya dalam dunia NLP itu adalah maknanya apa gitu doang sih. Takut itu berarti apa misalnya ya. Jadi yang pertama yang saya ingin bahas itu sesuai dengan khas NLP, ada satu prinsip yang namanya the map is not the territory ya. Jadi rasa takut kita itu karena, jadi bayangkan peta nih. Ini peta. Peta itu kalau kita punya peta dan kita ingin menjelajah ke daerah yang kita tidak kenal, kita grogi karena petanya nggak ada gitu. Ya kita grogi nih, wah ini daerah saya nggak tahu nih, teritorinya saya nggak kenal sama sekali. Nah sebagai seorang manusia, peta kita terhadap dunia ini kan terbatas banget gitu loh. Terbatas banget. Ada wilayah yang mungkin katakanlah misalnya begini, Audrey dan saya, kita kehilangan ini job di Audrey, kita kehilangan sebagai job sebagai let's say seorang staf administrasi misalnya. Kita kehilangan job di situ. Nah map kita sepanjang kita karir kan cuman itu doang. Cuman itu doang, kita cuma tahu admin aja deh. Nah, saya kehilangan job ini nih sekarang. Dan di luar sana tersedia job yang misalnya digital marketing. Wah, habis mak saya. Ini saya disuruh masuk ke wilayah itu mah buta kan gitu loh. Makanya kita bilang, gue buta nih daerah job itu tuh. Nah, jadi tips saya yang pertama begini tipsnya. Karena orang-orang yang akan punya keterbatasan choices atau pilihan, itu karena memang punya map yang terbatas. Punya map yang sangat terbatas. Nah, jadi tips saya yang pertama ini berhubungan sekali dengan memperluas map. Memperluas map itu berarti saya ikut terus mempelajari hal-hal yang memang walaupun kita bilang, waduh saya mau jagoan admin, masa sih saya disuruh pelajari yang lain misalnya aja. Ya boleh saja belajar admin, tetapi jadilah admin dengan pengetahuan yang paling luas kan gitu. Admin dengan skill yang paling hebat, satu Indonesia bilang, satu industri aja misalnya. Nah, jadi semakin saya mapnya luas, satu organisasi itu juga semakin berat melepas saya loh. Pastinya. Soalnya Audrey kalau serba bisa dilepas, waduh, sulit ya. Gitu loh, sulit dong. Jadi kalau saya memang punya map yang paling tajam, paling luas di satu organisasi, saya akan dipertahankan sebagai yang paling terakhir pasti. Karena saya benar-benar dibutuhkan gitu ya. Makanya dalam dunia NLP disebutnya begini, orang dengan map peta pikiran yang paling luas itu juga yang punya pilihan paling banyak. Gitu loh. Karena kalau saya mapnya luas, Audrey saya kemana-mana juga bisa. Dan orang butuh orang dengan map seluas itu gitu loh. Jadi Audrey mau masuk di bidang makanan masih oke, ya kan pengetahuan Audrey masih nyangkut gitu loh. Mau masuk di bidang ini juga oke. Karena map Audrey luas gitu ya. Jadi saran saya yang pertama, tips kita ini berhubungan dari keluasan map. Nah, jadi daripada kita bingung nih, waduh saya
kondisinya aman apa enggak ya? Waduh, daripada ribut-ribut amankan diri sementara. Ini saya bilang sementara dengan memperluas map. Pelajari hal-hal baru, pelajari hal-hal yang selama ini kita malas pelajari gitu loh. Baca buku, ya kan, ikut video, ya YouTube, ya kan, Smart FM ilmunya luar biasa banyak kan di situ, pembicara semua isinya. Ya cari tips, ya kan, cari kursus bila perlu. Cari kursus aja, nambah ilmu kan, nambah sertifikasi boleh, kayak gitu-gitu aja. Jadi rasa takut itu mengingatkan kita untuk apa coba? Ini dalam dunia NLP, takut itu ada. Saya nggak usah menyangkal, saya tidak sedang takut. Takut nggak apa-apa, saya bilang saya takut, it's okay. Cuman takut ini mengingatkan saya for what? Yes. Untuk apa gitu loh? Untuk supaya saya memperluas map salah satunya. Itu rekomendasi tips yang pertama, perluas map. Oke, perluas map, Small Listeners ya. Jangan bagaikan katak dalam tempurung, tapi kita harus melihat dunia luar seperti apa progresnya ya.